Pada episode sebelumnya, Kinan si ninja wanita berhasil ditangkap oleh warga. Wanita itu dibawa ke tengah-tengah desa. Tubuhnya diikat pada tiang. Kinan ngamuk. Ia mencoba untuk melepaskan tali yang mengikat tubuhnya, tapi tidak bisa. Ikatan itu terlalu kuat. Dan dari kerumunan warga, muncul seorang lelaki bertubuh kurus. Ia membuka cupluk yang menutupi kepala Kinan. Walaupun Kinan perempuan, warga akan tetap mengeksekusi Kinan. Tapi sayangnya, sebelum warga berhasil mengeksekusi Kinan, ada keanehan yang terjadi. Kinan tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Tak ada yang tahu bagaimana wanita itu bisa lepas dari tali yang mengikat tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Kinan terbaring di tengah hutan pinus. Ia masih berpakaian serba hitam layaknya ninja. Tepat di samping Kinan, ada Mbok Sarpah yang sedang berdiri sambil memperhatikan wajah Kinan. Ternyata yang menyelamatkan Kinan adalah Mbok Sarpah. Mbok Sarpahlah yang selama bertahun-tahun memberi makan Kinan dan Bayu. Perlahan, Kinan membuka matanya. Ini masih tengah malam. Cahaya bulan menyinari hutan itu. Samar-samar Kinan melihat wajah Mbok Sarpah yang tersenyum mengerikan. Ia kaget, lalu meringsut mundur. Kinan mulai sadar kalau yang berdiri di hadapannya itu adalah Mbok Sarpah. Sudah lama sekali Kinan tak melihat wanita tua itu. Dan baru kali ini Mbok Sarpah muncul lagi. "Mbok Sarpah?" ucap Kinan sambil memicingkan kedua matanya. "Jadi Mbok Sarpah yang menyelamatkanku?" tanya Kinan. Mbok Sarpah pun mengangguk. Kinan curiga kalau Mbok Sarpah bukanlah manusia sembarangan. Atau bisa jadi dia bukanlah manusia. Mbok Sarpah tersenyum ramah. Kali ini dia akan menunjukkan wujud aslinya. Perlahan wajah Mbok Sarpah berubah menjadi sangat mengerikan. Taring yang amat panjang keluar dari mulutnya. Rambutnya juga tumbuh dengan sangat cepat. Rambut itu panjang dan berwarna putih. Kedua kakinya berubah menyerupai kaki kambing. Kuku di jarinya juga panjang dan berwarna hitam. "Ririwa," desis Kinan. Ia meringsut mundur. Napas Kinan terengah-engah. Wajahnya tampak sangat ketakutan. Ririwa adalah salah satu demit yang banyak diceritakan oleh orang tua zaman dulu. Waktu kecil, Kinan sering sekali mendengar dongeng tentang Ririwa dan ayahnya. Dongeng itu bertujuan agar Kinan cepat tidur. Tak ada yang mengira kalau Ririwa benar-benar nyata. Kinan berteriak dengan sangat keras. Dia bangkit dan langsung lari sambil terhuyung-huyung. Kepala Kinan masih pusing, tapi dia tetap memaksakan diri untuk lari. Kedua kaki Kinan menerjang semak-semak. Wanita itu berlari tanpa arah dan tujuan. Dan tiba-tiba saja Kinan terjungkal. Tubuhnya menabrak sesuatu. Ternyata yang ia tabrak adalah Ririwa. Demit mengerikan itu punya ilmu gaib tingkat tinggi. Kinan tak mampu lagi untuk bangkit. Kaki kirinya sakit sekali. Dia meringsut mundur. Sementara Ririwa perlahan mendekati Kinan. Kemudian demit Ririwa menyentuh kedua pipi Kinan. Dia memaksa Kinan untuk membuka mulutnya. Kemudian sambil menangis terseduh-seduh, Kinan pun membuka mulutnya. Lidah Ririwa menjulur panjang dan masuk ke dalam mulutnya Kinan. Darah kental mengalir dari makhluk itu. Kinan tersendak. Mulutnya penuh darah. Dengan terpaksa, Kinan pun menelan darah itu. Rasanya sangat tidak enak. Dan tak butuh waktu lama, Kinan seketika saja pingsan. Ia terkapar di atas semak-semak. Ririwa menarik kembali lidahnya. Kemudian, demit itu pun menghilang entah kemana. Keesokan harinya, Kinan siuman. Dia memicingkan kedua matanya karena silau oleh cahaya matahari. Kinan terbatuk-batuk. Masih ada noda darah di mulutnya. Perlahan, ia pun bangkit lalu menoleh ke segala arah. Tampaknya, hutan pinus ini tidak asing bagi Kinan. Perlahan, Kinan pun berjalan menelusuri medan yang menanjak. Kedua kaki Kinan menerjang semak-semak. Tak salah lagi, ini adalah hutan pinus di dekat rumahnya Kinan. Rumah itu mulai terlihat dari kejauhan. Lalu, dengan sisa tenaga yang ada, Kinan pun lari. Tapi ada yang aneh. Kecepatan Kinan sangat tidak wajar. Dia mampu berlari dengan sangat cepat. Bahkan, bayangannya saja tidak terlihat. Kinan berhenti tepat di depan rumahnya.
Dia sendiri juga heran dengan apa yang terjadi barusan. Seumur hidupnya, Kinan tidak pernah berlari secepat itu. "Kakak," sapa Bayu. Anak itu berdiri di beranda rumah. Hari ini Bayu tidak sekolah karena dia cemas pada kakaknya itu. Dari sejak malam, Bayu menunggu kakaknya pulang. "Ayo masuk," ucap Kinan. Ia tampak tergesa-gesa. Sebelum menutup pintu rumah, Kinan menengok kiri kanan untuk memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. "Kakak dari mana saja?" tanya Bayu. Kinan tak kunjung menjawab. Wanita itu malah pergi ke dapur dan meraih segelas air. Sementara Bayu memperhatikan pakaian kakaknya yang serba hitam dan sangat kotor. "Kak, ada kiriman buat kakak," ucap Bayu. "Kiriman dari siapa?" tanya Kinan. "Gak tahu kak, dia gak nyebutin nama. Itu kirimannya Bayu taruh di kamar kakak," ucap Bayu. Segera Kinan masuk ke kamarnya. Dia mendapati sebuah amplop warna coklat yang amat tebal. Buru-buru Kinan membuka amplop itu. Dia kaget, ternyata isinya adalah uang. Jelas uang itu adalah upah dari pekerjaan semalam. Kinan pun tersenyum. Ternyata upah yang dijanjikan benar-benar nyata. Segera Kinan mengambil beberapa lembar uang itu dan sisanya ia masukkan ke dalam lemari. Kemudian Kinan dan Bayu belanja kebutuhan rumah. Mereka juga membeli makanan yang enak-enak. Setelah mendapatkan upah itu, Kinan bahkan bisa membayar SPP adiknya. Selang 3 hari, Kinan mulai memikirkan kembali keanehan yang pernah terjadi padanya beberapa hari lalu. Ia pun pergi ke halaman belakang rumah untuk menjajal kemampuannya. Kinan lari sekuat tenaga. Kecepatannya seperti kilat. Wanita itu bahkan bisa melompat dengan sangat tinggi lalu hinggap pada batang-batang pohon. Kinan berhenti sejenak. Dia tidak merasa capek sama sekali. Kemudian, Kinan meraih sebuah tongkat kayu. Ia mengayun-ngayunkan tongkat itu lalu menyabetkannya ke segala arah. Gerakan Kinan sangat lincah dan cepat. Daun-daun kering berterbangan terkena hembusan tongkat. Dan dalam sekali hentakan saja, Kinan menancapkan tongkatnya ke tanah. Wanita itu tersenyum tipis. Dia sudah memutuskan untuk kembali menjadi ninja bayaran. Kali ini ia yakin pasti berhasil membantai dukun santet itu. Keesokan harinya, Kinan berangkat menuju lokasi bekas pabrik. Dan setibanya di sana, semua orang yang ada di dalam pabrik itu kaget. Mereka kira Kinan sudah tewas. Tapi nyatanya wanita itu masih hidup. Kinan tak langsung diterima jadi ninja. Dia ditanyai beberapa hal oleh lelaki berambut gondrong. Mereka takut kalau Kinan ini adalah mata-mata warga. Tapi Kinan menjelaskan apa adanya. Dia ngaku diselamatkan oleh demit Ririwa dan diberi kekuatan oleh demit tersebut. "Hah? Kekuatan?" tanya salah seorang lelaki sambil tertawa terbahak-bahak. "Iya, kau tak percaya?" Kinan malah tanya balik. "Mana ada orang yang percaya dengan ceritamu itu?" bentak si lelaki. "Aku bisa buktikan," timpal Kinan dengan santai. Lelaki berambut gondrong itu pun menantang Kinan untuk berkelahi. Kinan berdiri, kedua kakinya tegak lurus. Dia tidak memasang kuda-kuda dan juga tidak memegang senjata. Sementara si lelaki gondrong memegang sebuah balok. Lelaki itu pun lari sekuat tenaga menerjang Kinan. Namun, tiba-tiba saja Kinan menghilang. Gerakan wanita itu cepat sekali. Dan tak diduga-duga, Kinan sudah nangkring di atas plafon pabrik. Semua orang yang ada di sana kaget melihat kemampuan Kinan. Lalu, dengan sekejap, Kinan sudah ada di belakang si lelaki gondrong. "Kena kau," bisik Kinan. Kalau saja Kinan memegang pedang samurai, pastilah lelaki itu sudah tewas. Dan beberapa saat kemudian, terdengarlah tepuk tangan yang riuh. Semua orang yang ada di gudang pabrik itu kagum melihat kemampuan Kinan. Tak ada alasan bagi si lelaki gondrong untuk tidak menerima kembali Kinan sebagai anggota. "Baik, kau kuterima lagi sebagai anggota," ucap lelaki gondrong itu. "Tapi misi kali ini sangat berbahaya. Desa yang menjadi target kita sudah dijaga oleh warga. Di desa itu juga ada seorang dukun yang sangat sakti. Aku tugaskan kau, Kinan, untuk menghabisi dukun santet itu." Nama dukun santetnya Kisap Tadi. Rumah Kisap Tadi paling mewah di desa itu. Sudah ada tanda silang di depan gerbangnya. Kau tinggal masuk saja ke rumahnya dan habisi dia, ucap lelaki berambut gondrong. Kinan pun mengangguk. Dia yakin bisa menjalankan misi ini dengan baik.
Lelaki gondrong menoleh pada anggota lainnya. Dan buat kalian, aku bagi 2 tim. Sebagian ikut dengan Kinan, dan sebagian lagi pergi ke desa lain untuk memburu dukun santet yang rumahnya sudah diberi tanda, ucap lelaki gondrong. Mereka semua mengangguk. Beberapa saat kemudian, para ninja itu pun diangkut menggunakan mobil truk yang ditutup dengan terpal. Mereka akan menuju 2 desa yang berbeda untuk menghabisi dukun santet. Kemudian, jam 1:30 dini hari, mobil truk yang membawa Kinan dan rombongannya berhenti di tengah jalan yang sepi. Satu persatu mereka semua turun. Kinan tampak menenteng sebuah samurai. Kali ini dia memilih senjata itu karena memang lawannya bukanlah dukun sembarangan. Kinan berdiri sejenak di pinggir jalan. Cahaya bulan menyinarinya. Sejauh mata memandang, ada pesawahan yang membentang luas di pinggir jalan. Kinan juga melihat kerlap-kerlip cahaya di tengah-tengah pesawahan. Cahaya itu berasal dari desa yang akan menjadi target komplotan Kinan. Para ninja itu langsung berlarian menyusuri pematang sawah. Kinanlah yang paling cepat. Dalam hitungan detik saja, dia sudah tiba di pinggiran desa. Kinan tiarap. Dia memperhatikan komplotan warga yang sedang berjaga. Kemudian dengan cepat, Kinan melompat ke genting rumah warga. Tak ada yang menyadari kehadiran wanita itu. Kinan memang sangat cepat. Baju dan cupluk serba hitam membuat Kinan mudah berkamuflase. Kinan langsung mencari rumah yang paling mewah di desa itu. Dan tak sulit bagi Kinan untuk menemukan rumah dukun sakti. Kinan pun loncat dari satu atap ke atap lainnya. Lalu ia hinggap di atas rumahnya Kisap tadi. Rumah itu tampak gelap. Barangkali penghuninya sudah tidur. Anehnya, pintu belakang rumah itu tidak dikunci. Sehingga Kinan dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah dukun santet. Entah kenapa Kinan menjadi sangat pemberani. Mungkin saja dia dipengaruhi oleh demit Ririwa. Kinan menelusuri rumah Kisap tadi. Dia pun berhenti tepat di depan sebuah kamar. Kebetulan pintu kamar itu terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, Kinan melihat cahaya lilin yang menyala. Tepat di depan lilin itu ada Kisap tadi yang sedang duduk sila. Dengan cepat, Kinan masuk ke dalam kamar itu. Ia mengeluarkan samurainya lalu menebaskan senjata itu ke arah Kisap tadi. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Si dukun santet menahan samurai menggunakan keris. Dukun itu pun bangkit. Dia mundur beberapa langkah. Kemudian, Kinan menghilang begitu saja. Kisap tadi menoleh ke segala arah, mencari keberadaan ninja itu. Kemudian, Kisap tadi memejamkan mata. Mulutnya juga berkomat kamit. Dan tiba-tiba saja, Kinan sudah ada di samping Kisap tadi. Wanita itu langsung menebaskan samurai ke lehernya Kisap tadi. Dan anehnya, Kisap tadi malah tertawa terbahak-bahak. Dia kebal akan senjata tajam. Segera, Kisap tadi mencekik leher Kinan. Lelaki itu mengangkat tubuh Kinan. Kinan gelagapan. Senjatanya pun jatuh ke lantai. "Habis kau," ucap dukun itu sambil tertawa terbahak-bahak. Kinan semakin kesulitan untuk bernapas. Kedua tangannya menggapai-gapai. Cekikan Kisap tadi semakin kuat saja. Kalau begini terus, Kinan bisa tewas. Untungnya, sesaat kemudian ada asap kental yang menggumpal di ruangan itu. Lalu muncullah sosok demit Ririwa. Kisap tadi sangat kaget. Dia pun melepaskan Kinan dan segera menyerang Ririwa itu menggunakan keris sakti. Tapi sayang, Kisap tadi tidak cukup sakti untuk mengalahkan Ririwa. Dukun itu kalah. Ririwa memakan Kisap tadi bulat-bulat. Tak ada yang tersisa sedikit pun dari bagian tubuh Kisap tadi. Setelah Ririwa itu menelan Kisap tadi, ia langsung membawa Kinan untuk pergi dari desa itu. Dan keesokan harinya, warga desa geger karena banyak dukun di desa mereka yang tewas. Ternyata tadi malam komplotan Kinan berhasil menghabisi para dukun santet. Sementara itu, Kisap tadi hilang entah kemana. Penduduk desa tidak tahu kalau Kisap tadi sudah dimakan oleh demit Ririwa. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.
Pada episode sebelumnya, Kinan menguasai ilmu aneh yang diberikan oleh makhluk gaib. Makhluk gaib itu adalah Ririwa, demit yang sejak dulu mengurus Kinan dan adiknya. Ilmu gaib yang diberikan Ririwa itu benar-benar membuat Kinan sakti. Kinan bahkan bisa berlari secepat kilat layaknya ninja sungguhan. Dengan ilmu itu, Kinan pun ditugaskan untuk menghabisi seorang dukun sakti yang tinggal di sebuah desa. Dia bukanlah dukun sembarangan. Pertarungan sengit sempat terjadi antara Kinan dan si dukun sakti. Kinan hampir saja tewas. Untung saja saat ia terdesak, tiba-tiba muncul demit Ririwa yang menolong Kinan. Demit itu menelan si dukun sakti bulat-bulat. Kemudian, Ririwa membawa Kinan pergi dari desa tersebut. Keesokan harinya, Kinan terbaring di atas tempat tidur. Semalam dia sempat tidak sadarkan diri. Pertarungan itu benar-benar membuat Kinan lemas. Untung saja ada Ririwa yang selalu menyelamatkan Kinan di saat-saat genting. Kinan pun bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas ke kamar mandi. Ia melihat adiknya sedang sarapan di dapur. Bayu memperhatikan kakaknya itu yang tampak kecapean. "Kakak semalam kemana?" tanya Bayu. "Kakak ada kerjaan, Dek," ucap Kinan sambil terus berjalan menuju kamar mandi. Bayu penasaran pada pekerjaan kakaknya itu. Ia yakin kakaknya itu tak lagi bekerja di pabrik pembuatan bata merah. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Segera Bayu beranjak dari meja makan dan langsung membukakan pintu. Lagi-lagi Bayu didatangi pria berbadan besar dan berpenampilan layaknya preman. "Ini kasih ke kakakmu," ucap lelaki itu sambil menyodorkan amplop coklat yang berisi segepok uang. Bayu pun menerimanya. Kemudian, si lelaki berbadan besar pergi begitu saja. Kinan keluar dari kamar mandi. Wajahnya tampak lebih segar. "Kak, ada kiriman lagi," ucap Bayu. Kinan pun tersenyum. Ia mengambil amplop itu dan memeriksanya. "Ini gaji kakak, Dek," ucap Kinan pada adiknya. "Emang kakak kerja apa? Kok gajinya gede banget?" Bayu semakin penasaran saja. "Kerjaan kakak itu berat, Dek. Makanya gajinya gede. Udah jangan dipikirin. Sana berangkat ke sekolah," kata Kinan. Ia memberi uang jajan untuk adiknya itu. "Oh ya, Dek, nanti kalau kamu udah pulang, kita langsung ke dealer ya buat beli motor," ucap Kinan. "Hah, serius, Kak?" tanya Bayu. Kinan mengangguk. Pagi itu Bayu sangat senang. Dari dulu, Bayu memang ingin sekali punya motor, tapi tak pernah kesampaian. Dengan gembira, Bayu pun berangkat ke sekolah. Sementara Kinan menutup rapat pintu rumah dan langsung menuju kamarnya. Kinan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Lalu ia tersenyum sendiri. Kinan senang bisa dapat uang sebanyak itu. Selang beberapa saat, terdengar ketukan pintu. Perlahan ia mendekati pintu itu dan mengintip melalui celah-celah. "Permisi," ucap seorang lelaki dari luar. Kinan tak kenal lelaki muda itu. Dari penampilannya, si lelaki tampak sepantaran dengan Kinan. Siapa dia? Dan mau apa dia kesini? Tanya Kinan dalam hatinya. Kinan akhirnya membukakan pintu. "Ada apa ya?" tanya Kinan. Lelaki muda itu terdiam sejenak. Dia terkesima pada kecantikan Kinan. "Kenalkan, aku Bram. Aku lagi solo camping di sini." "Oh ya, korek apiku hilang. Boleh aku pinjam korek untuk masak mie?" tanya Bram. Kinan diam sejenak. "Boleh," ucap Kinan. Ia tetap waspada. Kalau Bram berani macam-macam, maka Kinan tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. "Ini koreknya," ucap Kinan. "Terima kasih ya. Nanti aku kembalikan," timpal Bram. "Tak usah, aku punya 2 korek di rumah," ucap Kinan. Bram pun tersenyum. Dia berterima kasih untuk yang kedua kalinya. Setelah Bram pergi, Kinan langsung menutup kembali pintu rumahnya. Kinan heran, karena baru kali ini ada orang yang camping di sekitaran hutan pinus. Kinan tidak boleh lengah, dia harus tetap waspada. Maklum, pekerjaan Kinan ini sangat berbahaya. Bisa saja ada orang yang menguntitnya. Singkat cerita, Bayu datang dari sekolah. Kemudian kakak beradik itu langsung menuju dealer untuk membeli motor impian Bayu. Hari itu mereka berdua sangat gembira. Malam pun tiba. Sekitar jam 10, ada seseorang yang mengetuk jendela kamarnya Kinan. Segera Kinan memeriksanya. Ia pun mendapati sebuah surat yang tergeletak tepat di bawah jendela itu. Kinan membuka surat tersebut. Ternyata itu adalah surat perintah buat Kinan. Dia kembali diberi tugas untuk menghabisi nama yang tertera di dalam surat itu. Kinan yakin nama tersebut adalah dukun santet. Dia sangat senang kalau dikasih tugas seperti itu.
Maklum, dulu ibu dan bapaknya Kinan meninggal karena disantet. Segera Kinan mengenakan pakaian serba hitam dan juga cupluk hitam. Cupluk itu ia beli dari pasar tadi siang. Sesaat kemudian, Kinan keluar melalui jendela kamarnya tanpa sepengetahuan Bayu. Ia tahu lokasi desa itu. Kinan lari dengan sangat cepat. Tak ada orang yang mampu melihat Kinan. Tubuh wanita itu menyatu dengan kegelapan malam. Tak butuh waktu lama bagi Kinan untuk tiba di desa tersebut. Ia berdiri di atas dahan pohon sambil memperhatikan situasi desa itu. Desanya tampak sepi, tak ada yang berjaga di sana. Kinan mengecek kembali surat perintah itu. Ia membaca ulang ciri-ciri rumah yang akan jadi target. Dengan cepat, Kinan loncat dari satu atap ke atap rumah lainnya. Ia pun berhasil menemukan rumah yang akan menjadi target. Sayangnya, rumah itu dikunci rapat. Kinan menggunakan pedang samurainya untuk mencungkil jendela. Dengan mudah, jendela itu berhasil dicungkil. Namun anehnya, baru saja Kinan masuk ke dalam rumah, kepala Kinan terasa sangat sakit. Perlahan, Kinan menyusuri ruangan rumah yang tampak sepi itu. Lampu rumahnya menyala sehingga memudahkan Kinan untuk mencari keberadaan si dukun santet. Tapi, ada yang aneh di dalam rumah itu. Kinan melihat banyak foto-foto ulama yang terpajang di dinding. Sebelumnya, Kinan tak pernah melihat ada foto ulama di rumah dukun santet. "Kau cari saya." Tiba-tiba saja terdengar suara lelaki. Kinan menoleh ke kanan. Di sana ada lelaki tua yang berdiri sambil memegang tongkat kayu. Lelaki itu mengenakan jubah putih dan juga kopiah. "Kau mau menghabisiku kan?" ucap lelaki itu. Dugaan Kinan salah. Ternyata surat perintah itu bukanlah untuk menghabisi dukun santet, melainkan seorang kiai. Ya, Kiai Sobri adalah ulama terpandang di desa itu. Tanpa pikir panjang lagi, Kinan langsung mencabut samurainya dan lari menerjang sang kiai. Namun anehnya, tubuh Kinan malah terpental sangat keras menabrak perabotan rumah. Kiai Sobri bukanlah orang sembarangan. Dia itu Kiai Sakti. Sang kiai bergumam membaca ayat-ayat suci membuat kepala Kinan semakin sakit saja. Kemudian, Kiai Sobri menunjuk ke arah Kinan sambil terus membaca ayat-ayat suci membuat Kinan berteriak sangat kencang. Wanita itu muntah darah. Darahnya berwarna hitam pekat. Kinan kesakitan. Sementara warga lainnya berdatangan ke rumah Kiai Sobri. Mereka berkerumun di halaman rumah sambil mengintip dari celah-celah jendela. Perlahan, Kiai Sobri mendekati Kinan. Wanita itu sudah tidak berdaya. Demit Ririwa pun tidak bisa menolong Kinan. Ayat-ayat suci membuat Ririwa tak sanggup untuk masuk ke dalam rumah sang kiai. Kinan terkapar sambil menahan sakit. Sementara itu, Kiai Sobri memanggil istrinya yang dari tadi sembunyi di kamar. Ia menyuruh istrinya untuk menyeret Kinan ke kamar agar tidak diamuk oleh warga. Kiai Sobri mau menyerahkan kasus ninja ini ke polisi. Ia tidak mau Kinan mati dibantai warga. Kiai Sobri pun keluar dari rumahnya dan meminta warga untuk memanggil polisi. Tak lama kemudian, polisi berdatangan ke rumah Kiai Sobri. Warga dari desa lain juga ikut berdatangan. Mereka ingin melihat penangkapan ninja yang selama ini meresahkan warga. Saat Kinan dimasukkan ke dalam mobil polisi, cupluk Kinan tidak dibuka. Para polisi itu tidak mau identitas ninja diketahui warga. Perlahan, mobil polisi itu beranjak dari desa tersebut. Keesokan harinya, media nasional heboh memberitakan penangkapan ninja misterius. Tapi, identitas si ninja tidak dipublikasikan. Media hanya memberitahu kalau yang tertangkap adalah ninja wanita yang mencoba untuk menghabisi Kiai Sobri. Kinan pun diinterogasi oleh polisi. Tapi, wanita itu tetap bungkam. Dia tidak mau memberitahu markas para ninja. Sementara itu di rumah, Bayu khawatir karena kakaknya tidak kunjung pulang. Dia juga tidak tahu tempat kakaknya bekerja. Bayu tak sadar kalau penangkapan ninja itu ternyata adalah kakaknya. Sepanjang hari, Bayu berdiri di beranda rumahnya, berharap kakaknya itu pulang. Tapi Kinan tak kunjung pulang. Wanita itu dibawa ke meja hijau. Wajahnya tetap ditutupi. Tanpa ampun, dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena terbukti menjadi anggota ninja yang telah meneror warga. Kinan pasrah.
Dia tak bisa berbuat apa-apa. Ilmu gaib dari Dmitri Riwa sudah hilang. Kiai Sobri membersihkan tubuh Kinan dari pengaruh demit itu. Vonis sudah dijatuhkan. Dengan begitu, Kinan akan dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan. Ia akan dieksekusi di pulau tersebut. Selama di dalam penjara Nusa Kambangan, Kinan menangis. Dia teringat pada adiknya. Entah bagaimana nasib adiknya nanti. Pastilah Bayu sangat khawatir karena kakaknya itu tak kunjung pulang. Di Nusa Kambangan, Kinan ditempatkan dalam sel tahanan khusus. Hanya ada dia di dalam sel itu. Selnya lembab dan bau. Kinan duduk di pojokan sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepala Kinan juga tertunduk. Dia terus-terusan menangis. Detik demi detik jadi sangat berat bagi Kinan. Karena malam ini dia akan dieksekusi mati. Beberapa jam kemudian, terdengar suara langkah kaki segerombolan orang mendekati sel tahanan Kinan. Mereka adalah regu tembak. Salah satu dari mereka membuka pintu sel dan langsung memborgol kedua tangan Kinan. Ia digiring menelusuri lorong-lorong penjara dan dimasukkan ke dalam mobil truk. Kinan masih menangis sesenggukan. Dia didampingi 10 orang regu tembak. Mobil truk itu pun beranjak pergi meninggalkan penjara. Selang beberapa saat, mobil yang membawa Kinan berhenti di pinggir jalan. Kemudian, para regu tembak itu membawa Kinan masuk ke dalam hutan. Mereka menelusuri jalan setapak. Terdengar suara burung hantu di dahan-dahan pohon. Mereka akhirnya tiba di kawasan eksekusi. Tubuh Kinan diikat pada sebuah tiang. Itu adalah tiang yang biasa digunakan untuk mengeksekusi para terpidana. Bau anyir menguar di kawasan tersebut, membuat Kinan mual-mual. Matanya mau ditutup atau tidak? Tanya salah satu komandan yang akan memimpin eksekusi itu. Kinan menggelengkan kepala. Apa ada permintaan terakhir? Komandan itu kembali bertanya. Kinan mengangguk. Tolong sampaikan pada adikku Bayu. Bilang padanya kalau aku sudah meninggal, ucap Kinan. Dia memberitahu alamat rumahnya yang berada di tengah-tengah hutan pinus. Komandan itu pun menganggukkan kepala. Baik, aku akan sampaikan, ucap si komandan. Regu tembak itu berbaris di hadapan Kinan, jaraknya sekitar 5 meter. Sementara si komandan berdiri di samping regu tembak. Dialah yang akan memberi aba-aba. Kinan mendongak ke langit malam. Regu tembak siap mengeksekusinya. Hanya ada satu senjata yang diisi peluru. Para regu tembak itu tidak tahu senjata mana yang ada isinya. Kemudian komandan memberi aba-aba dengan cara mengacungkan sebuah tongkat ke langit. Para regu tembak pun membidikkan senjatanya ke dada Kinan. Namun, sesaat sebelum Kinan dieksekusi, tiba-tiba saja para regu tembak itu tumbang satu persatu. Anak panah menancap di leher mereka. Komandan kaget melihat anak buahnya tumbang. Ia mendongak ke dahan-dahan pohon sambil mengarahkan cahaya senter. Komandan itu melihat puluhan ninja yang bertengger di dahan pohon. Mereka dengan cepat menyerbu si komandan dan langsung menghabisinya. Komandan itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Segera para ninja membuka tali yang mengikat tubuh Kinan. Lalu mereka membawa Kinan pergi dari hutan itu. Ternyata semenjak Kinan tertangkap, komplotan ninja terus menguntit Kinan. Mereka mencari celah untuk membebaskan kawannya itu. Dan malam ini, para ninja akhirnya berhasil membawa Kinan kabur menggunakan perahu nelayan yang mereka sewa. Semenjak saat itulah, Kinan dan komplotan ninja menghilang. Rumah Kinan kosong. Ternyata, Bayu juga sudah diamankan oleh komplotan ninja. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.